Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, kalau pemuda tuh semangatnya nggak pernah habis karena kita harus selalu semangat ya sampai 2045. Oke, cerita sedikit, perkenalan sedikit dari saya, tapi cukup saya yang kenalan kalau sama kalian semua kasihan nanti panitianya nggak pulang-pulang. Saya Khairunisa Aprilianti, biasa dipanggil April, sekarang berprofesi sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Lambung Mangkurat juga. Jadi saya di jurusan teknik kimia, jadi di S1-nya itu teknik kimia, di S2-nya juga di teknik kimia di tahun 2024 ini, kayak gitu. Lanjut, ini sedikit profil diri dari saya. Jadi ada beberapa pengalaman kerja dan juga magang dan sedikit pengabdian masyarakat yang saya lakukan yang menurut saya berkesan, yang tentunya saya abdikan kepada masyarakat, kayak gitu. Jadi nanti kita sharing-sharing setelah ini. Oke, ini sedikit prestasi dan publikasi saya, tadi sudah disebutkan sama Mbak Moderator, panjang lebar, langsung saja. Oke, ngomong-ngomong soal strategi Duta Pemuda Peduli Lingkungan ya. Kalau kita berbicara seorang duta duta pemuda yang peduli, kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa membangkitkan dan menyadarkan para pemuda terkhususnya yang ada di Kalimantan Selatan untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pelestarian lingkungan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah gambar polusi, gambar sampah dan efeknya terhadap lingkungan. Sekarang makin hari kendaraan bermotor makin banyak, mobil-mobil makin banyak. Sekarang OTW dari Pal 6 ke Kayu Tangi setengah jam lebih. Itu adalah bukti mobilisasi gitu. Jadi selanjutnya sampah. Sampah yang sekarang kalau teman-teman tahu di Indonesia lebih dari 60 juta sampah itu tidak diakomodir atau tidak didaur ulang. Artinya apa? Sampah hanya dibiarkan begitu saja menjadi limbah. Tantangan ini, tantangan utama lingkungan ini tentunya efek yang sekali kita rasakan adalah terhadap perubahan iklim. Teman-teman tahu sekarang kemana-mana panas, kalau keluar siang malas gitu ya. Sekarang nyari makan malas, kenapa? Karena cuacanya itu adalah salah satu degradasi lingkungan yang tantangan utama kita untuk bagaimana cara kita bisa mengupayakan dan memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah ada. Oke, next. Sekarang kita ngomongin strategi. Jadi gimana sih Kak peran duta? Di mana sih Kak peran duta? Apa yang mau dibawakan oleh seorang duta? Duta Pemuda Peduli Lingkungan gitu. Jadi pemberdayaan kita dilahirkan seorang pemuda yang notabene berusia 16 sampai 30 tahun, artinya usia aktif, usia pas kita untuk bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang tentunya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Jadi dari pemuda, apa sih yang salah satunya bisa kita lakukan? Implementasinya salah satunya adalah melalui Youth Ambassador atau duta. Di sini saya akan jelaskan sedikit sharing. Jadi kemarin teman-teman, salah satu motivasi saya untuk komit menjadi duta pemuda adalah inovasi. Seorang duta mampu memberikan inovasi dan membawa perubahan apa yang bisa dia lakukan dalam bidang lingkungan apapun, misalnya ekosistem air, ekosistem tanah, permasalahan sampah, itu semuanya dikemas melalui ide atau gagasan yang bisa diberikan oleh seorang duta. Jadi sedikit cerita, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Moderator. Sebagai duta saya mengangkat pada kemarin itu adalah mengenai ekosistem air sungai. Teman-teman tahu eceng gondok ya? Oke. Nah, eceng gondok itu kalau bahasa Banjarnya jar orang tuh ilung. Nah, kalau teman-teman tahu, ilung atau eceng gondok itu tersebar di seluruh sungai yang ada di Kalimantan Selatan dan pertumbuhannya sangat cepat. Sehingga kemarin saya berdedikasi bahwa dengan eceng gondok
ini mampu memberikan inovasi baru, yaitu tentang energi bahan bakar yang ramah lingkungan. Dan tujuan saya adalah untuk memperbaiki ekosistem sungai. Karena dengan pertumbuhan eceng gondok yang sangat banyak, tentunya lingkungan kita kualitasnya tidak akan bagus. Karena eceng gondok dapat menurunkan kualitas air, menurunkan kualitas oksigen yang masuk yang akan mempengaruhi organisme-organisme atau makhluk hidup lain yang ada di sungai. Jadi atas dasar komitmen itu saya memberikan inovasi, dan dari penelitian saya kemarin membuktikan bahwa eceng gondok tersebut dapat dijadikan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Artinya apa? Dengan spesialisasi yang ada, saya mampu untuk memberikan perubahan terhadap lingkungan. Itu adalah sebagai bentuk motivasi saya. Saya wajib dengan spesialisasi yang ada, saya mampu untuk berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik lagi. Selanjutnya dari Duta, ada program utama yang memang dilaksanakan. Yang pertama adalah seorang duta pemuda itu mampu mengedukasi masyarakat maupun pemuda yang ada di Kalimantan Selatan untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah memotivasi atau motivate. Seorang duta mampu untuk memberikan motivasi, apa sih permasalahan kita, itu langsung dikemas bahwa seorang duta harus bisa memotivasi. Yang terakhir adalah mempersuade atau menginfluence, mempengaruhi pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Selatan untuk ikut serta dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Tentunya program utama ini itu akan berjalan efektif jika kita melakukan kolaborasi yang tentunya akan diimplementasikan. Oke. Ini adalah bentuk implementasi. Jadi dari Pepelingasi, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih, ada program-program utama yang memang dikerjakan dalam kurun satu kepengurusan atau dalam 1 tahun ke depan. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana di sini salah satu kegiatan ada saya berikan 4, yaitu kampanye dan sosialisasi. Jadi kami itu program kerja kami adalah salah satunya adalah kampanye dan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi informasi juga ini rutin kami kerjakan atau kami kegiatankan setiap 1 bulan sekali yang memang sasarannya ke sekolah-sekolah dasar yang terkebelakang, teman-teman. Jadi pada saat ini adalah aksi Muda Jaga Iklim. Di situ kami lakukan kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah dasar yang memang di sekolahnya itu sangat minim sekali pepohonan. Nah, jadi itu salah satu bentuk kegiatan nyata kami. Nanti di tanggal 11 sampai 15 kami juga ada kegiatan tentang aksi gerakan 1000 tumbler di 5 SD terkebelakang, terkhususnya ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang memang penggunaannya sama sekali belum ada di situ. Jadi selain dari tindak nyata, kami juga lakukan survei. Selanjutnya adalah aksi nyata dan gerakan bersih-bersih. Kemudian ada kegiatan dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Salah satu contoh kegiatannya di sini adalah di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami bekerja dengan government atau pihak dari pemerintah dalam penyediaan pohon. Yang terakhir adalah penggunaan media sosial. Output dari kegiatan yang kami lakukan itu direalisasikan melalui media sosial. Karena di zaman digital sekarang informasi akan tersebar dengan cepat melalui media sosial. Ini adalah salah satu contoh kegiatan kami, itu adalah aksi gerakan Clean Up Day atau gerakan bersih-bersih, itu yang kami lakukan di situs Geopark Meratus pada saat itu di Gunung Langara. Kalau teman-teman tahu, itu juga merupakan situs Gunung Meratus. Jadi di sana kami bersih-bersih sampah sekaligus ada pemberian alat-alat kebersihan. Yang selanjutnya ini adalah kampanye juga tentang penanaman pohon pada saat ini juga penanaman pohon, dan ini adalah sekolah green energy sosialisasi yang bersifat santai yang dilakukan di taman-taman hijau tentang pengelolaan sampah dan konsep 3R kepada anak-anak yang ada di
Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya ini adalah Hari Pohon, dan ini terakhir adalah masalah pengelolaan sampah, yaitu kami lakukan kegiatan pembuatan eco-brick. Jadi sampah-sampah plastik itu, sampah-sampah macam-macam apapun itu diolah eco-brick yang dapat dimanfaatkan dan didaur ulang kembali. Oke, lalu apa sih sebenarnya tujuan dan ketercapaian yang ingin dicapai dari pihak Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih? Jadi ada 6 tujuan utama yang memang ingin kami capai. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran pemuda, terkhususnya di Kalimantan Selatan, akan pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi, pemuda dengan melihat pergerakan-pergerakan ini, gerakan-gerakan nyata, harapannya pemuda yang ada di Kalimantan Selatan dapat lebih sadar, lebih peduli lagi bahwa kita memang ada di situasi genting, bahwa kita perlu bergerak untuk memberikan perubahan-perubahan nyata yang positif di bidang lingkungan. Yang kedua adalah mendorong pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, sebagai agent atau sebagai wajah penggerak perubahan yang berpengaruh. Jadi seorang duta itu harus bisa mempengaruhi teman-teman, seluruh pemuda-pemuda untuk ikut serta dalam kegiatan. Yang keempat adalah terjalinnya hubungan kolaborasi yang aktif, baik itu antara pemuda, pemerintah, komunitas, dan organisasi di lingkungan. Jadi kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi nyata itu akan berjalan lebih efektif jika kita lakukan kolaborasi. Jadi baik itu terhadap pemerintah, baik itu terhadap komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kelima adalah berhasil mengembangkan program-program inovatif dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang terakhir adalah kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan, harapannya ini dapat mendukung dan sewajibnya mendukung adanya program tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, yang dijalankan oleh pemerintah. Karena tugas kita bukan hanya menonton, melainkan ikut serta untuk melakukan perubahan. Oke, terakhir. Saya yakin teman-teman yang ada di sini adalah pemuda-pemudi yang aktif melakukan gerakan lingkungan, upaya pelestarian lingkungan. Karena dengan siapa lagi nanti Indonesia Emas di 2045 bisa dilakukan. Kalau bukan kita, itu siapa lagi? Sehingga marilah kita bersama-sama membangkitkan semangat pemuda yang ada di Kalimantan Selatan dengan menjaga lingkungan. Salah satunya adalah melalui pergerakan-pergerakan dan gerakan aksi nyata oleh pemuda-pemuda, gerakan lingkungan, gerakan komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan. Saya rasa ini adalah langkah yang harus kita lakukan dan aksi nyata yang harus kita lakukan. Kalau bukan kita, kapan lagi? Siapa lagi yang akan menjadikan Indonesia Emas di 2045? Salah hilaf mohon maaf, kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatian yang Anda semua perhatikan kepada saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.